Halo everybody, welcome back to my YouTube channel. Gitu ya kalau diedit. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian tanyain. Yang udah kalian tanyakan ke Instagram aku. Mungkin kalian yang udah follow Instagram aku tahu story aku kalau aku open Q&A ya. Aduh, gatel. Pakai softline jadinya kayak agak sayu-sayu gimana gitu, soalnya nggak dandan. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, yang belum like dulu boleh. Kalau nggak nonton dulu baru like, terus yang belum share jangan lupa di share. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Ini nggak aku ambil semua ya karena durasi, nanti ada part 2, part 3 nya aja gitu. Oke, yang pertama ada dari @marina.dewi. Kak Alna kok nggak pernah expose bapaknya, cuma mamanya aja? Sejak aku aktif di sosial media, aku emang nggak pernah expose bapak aku. Itu karena aku dan bapak aku udah cerai, bukan aku. Itu karena ibu aku dan bapak aku itu udah cerai. Cerainya itu kira-kira tahun berapa ya? Tahun 2017 kalau nggak salah, tahun 2017 atau 2016 gitu. Mereka cerai dan udah pisah rumah ya tentunya. Cuman bapak aku juga sering sih ke rumah nengokin adik aku gitu. Itu alasan aku kenapa nggak expose seperti itu. Tapi alhamdulillah beliau juga masih sehat. Kemarin juga lebaran kita ketemu. Ya gitu-gitu deh. Jadi aku jarang banget expose. Ada dari @asriucil. Kak Alna ada niatan nggak jadi laki seutuhnya? Kalau niatan, berasa rambutnya penjong ya. Kalau niatan sebenarnya gimana ya? Aku pengennya be myself aja sih seperti sekarang, karena aku enjoy dengan kehidupan aku yang sekarang gitu aja. Jadi nggak ada niatan untuk jadi laki atau jadi perempuan atau apa gitu ya. Seperti ini ala kadarnya aja. Gitu aja sih. Mungkin yang dimaksud jadi laki seutuhnya tuh menikah, terus punya anak, menikah sama cewek tentunya ya. Terus punya anak, terus dia punya keluarga gitu mungkin ya yang dimaksud Mbak Astri Ucil ini. Tapi sejauh ini belum sih. Masih enjoy dengan kehidupan yang sekarang. @kadihan, KADDIHAN, D-nya 2 ya. Kak Alna kan lulusan perawat, gak pengen jadi perawat ijazahnya dipakai gitu Kak. Maaf ya Kak. Iya aku maafin sayang karena lagi lebaran. Gak apa-apa nanya kayak gitu, ngapain maaf juga. Kalau ditanya pengen jadi perawat atau enggak, sebenarnya pengen-pengen aja dari dulu. Cuman aku tuh tipe kalau orang yang gimana ya, kalau lihat orang sakit tuh suka nggak tega. Jadi mau nyuntik agak-agak takut. Malah akunya yang takut, nggak tega gimana gitu ngelihat orang merintih. Aku ikut merintih, ikut kesakitan. Pokoknya ada orang kesakitan, oh ya ampun sakit banget. Ya ampun, gitu loh, kayak gitu-gitu deh. Jadi aku memutuskan untuk nggak jadi perawat. Oke, next. Kalau Gayboy mirip Ian Hugen. Aku nggak tahu Ian Hugen siapa ya. Kalau Kak Alna mirip Anwar OVJ. Cuma karena pendapat orang beda-beda. CMIIW apa sih? Cimiu, karena pendapat orang beda-beda. Aduh aku nggak dong deh. Mungkin maksudnya kalau Gayboy mirip Ian Hugen, kalau aku mirip Anwar OVJ gitu ya. Ini bukan pertanyaan sih, lebih ke pendapat kali ya. Ya, thank you so much. Semoga rezekinya juga seperti Anwar ya. Karena aku nggak ada darah-darah Korea, Korean atau apa gitu. Tapi aku Jawa girl, you know Jawa girl, pure Jawa. Jadi ya seperti inilah. Ian Hugen siapa sih, Mbak? Nah, tahu juga sih, aku coba lihat nanti searching aja deh. Coba nanti aku cari tahu ya. Oke, next dari Miranda Arbestari. Miranda Arbestari. Kan kamu kuliahnya perawat. Masih ada terbesit ingin jadi perawat nggak?
And why? Tell me. Thank you. Oke, sama-sama sayang pertanyaannya. Oke, jadi tadi kan udah kejawab juga nih yang soal perawat-perawat. Aku emang kuliahnya perawat. Sekarang gini, mindset orang itu dari dulu kalau kuliahnya dokter, kuliahnya perawat gitu harus jadi perawat atau dokter. Kecuali kalau kuliahnya ekonomi, kuliahnya hukum, itu mereka nggak dituntut untuk menjadi di bidangnya gitu ya. Aku tuh sampai heran, masa perawat harus jadi perawat, dokter harus jadi dokter. Giliran guru, ekonomi, dan lain sebagainya gitu nggak dituntut tuh jadi seperti itu. Jadi menurut aku nih, passion apa yang ada di diri kalian, even kalian kuliahnya di bidang apapun, ya jadilah seperti apa yang kalian miliki di passion kalian. Jangan mengikuti kuliah terus. Mungkin aku selain nggak tegaan tadi yang udah aku jelasin, mungkin aku juga passionnya bukan di bidang kesehatan ya. Walaupun aku menghargai semua teman-teman aku di dunia kesehatan, karena aku juga praktek kan udah lama dan sempat kerja juga ya di Jakarta dulu. Jadi aku tetap menghargai semua profesi yang itu kesehatan gitu. Cuman aku kayaknya nggak bisa deh jadi perawat, dan aku lebih nyaman dengan diri aku sendiri karena aku rambut diwarnain, nggak mungkin kan jadi perawat pakai rambut beginian. Aku berpenampilan seperti ini, blush on, terus alis, jadi perawat itu nggak mungkin juga kan. Seperti itulah, jadi aku nggak nyaman aja, terlalu dikekang harus ini harus itu. Mungkin kalau misalnya jadi perawat itu polosan, terus kalau udah di luar dan itu nggak dicaci maki, nggak dibully sama rekan sejawat, mungkin fine, I'm gonna be nurse. Cuman anehnya tuh ketika aku di rumah, aku bikin konten, teman-teman aku, rekan-rekan sejawat, halo semuanya yang udah pernah bully aku, itu mereka tuh ngebully gitu. Even dosen aku juga pernah ngebully aku, dan kamu tuh nggak pantas karena kamu perawat. Padahal aku waktu dandan nggak ada tuh yang namanya aku pakai baju perawat, pakai stetoskop, pakai atribut kesehatan, itu nggak pernah. Jadi aku membedakan antara kapan aku harus dinas, kapan aku harus bikin konten. Karena aku bisanya bikin konten yang dandan-dandan gini, you know kan. Itulah alasan aku kenapa aku nggak jadi perawat. Next, namaku Imo. Namaku Alna sayang. Kak Alna, iya. Dulu kan alay-alay mampus, sekarang juga masih, Bo. Terus ada yang nyinyirin nggak? Deskripsiin dong, please. Nyinyir, ya itu tadi waktu aku di kampus, aku kuliah di salah satu universitas yang notabene agamis ya. Jadi nggak tahu kenapa ketika aku berpenampilan berlaga seperti ini, itu mereka kayak nggak nerima gitu aja. Cuman yang anehnya tuh, yang aku mikir nih ya, aku kan di kota aku kan cukup banyak kenalan, sombong, cukup banyak kenalan, terus cukup tahu tempat-tempat ini di mana, mau ngapain itu bagusnya di mana. Kayak misal salon yang bagus di mana sih Alna, mau servis bagusnya di mana, mau beli ini di mana gitu kan. Aku cukup banyak tahu gitu kan. Dan mereka tuh butuhin aku gitu, mereka nanya ke aku, nanya biasa, aku jawab juga karena aku tahu dong, nggak mungkin kan aku nggak jawab. Tapi ketika aku di perkuliahan dan aku membutuhkan mereka, mereka kayak lari gitu aja. Ih, ngapain sih? Ini ada anak, yuk kabur. Yang aku rasain tuh seperti itu. Jadi aku udah ada ketraumaan tersendiri kalau aku jadi perawat. Gitu aja sih. Aku nggak menjelekan perawat nih ya. Mohon maaf sekali lagi aku nggak pernah menjelekan perawat, dokter atau siapapun di bidang kesehatan. Cuman ini pengalaman aku pribadi ketika aku di kampus. Kalau masalah bulian itu tadi contohnya kan. Terus nyinyir gitu kayaknya nggak ada deh. Itu zaman SD, zaman 90-an, zaman 2000-an kali ya. Paling gitu-gitu aja sih. Terus bencong itu hal biasa kali ya. Terus
@inggarbaralian. Mohon maaf ya kalau pertanyaannya menyinggung. Iya, aku maafin. Kak Alna, sejak kapan suka make up? Nggak jadi perawat aja. Lagi-lagi nggak jadi perawat. Lagi-lagi nggak jadi perawat. Semoga kamu nonton ya. Udah dijawab di pertanyaan sebelumnya. Aku suka make up dari kecil. Aku dulu waktu SD tuh tante-tante aku gitu kan nikahan ya. Terus ada periasnya gitu. Malah sekarang periasnya jadi teman aku seperti Mbah Anton, Widi Salon, Papa Edi. Halo semuanya, semoga nonton kalian. Mereka sekarang malah jadi teman aku. Dulu tuh mereka waktu dandanin tante-tante aku gitu, aku suka pegangin bulu mata. Aku suka apa ya bahasa Jawanya kalau di sini delidis apa sih? Kemeratak. Pokoknya gumunan apa ya, lihat apa gitu dipegang, lihat lipstick heran, lihat ini penasaran gitu. Udah dari kecil, dari SD, bener-bener dari SD, cuman nggak tahu kan itu buat apa, terus buat ngapain gitu kan pastinya belum tahu. Dan anehnya lagi dulu aku juga waktu salah satu tanteku nikahan, terus kan ada pengipasnya nih, cewek 2 gitu kan. Terus mereka disanggul pakai kebaya, pakai jarit gitu. Aku nangis, aku bener-bener inget banget. Aku pengen disanggul seperti saudara aku yang jadi pengipas, sampai aku nangis, bener-bener nangis. Dan itu ibu aku biasa, maksudnya mungkin dia udah tahu kali ya kalau aku bakal beda dengan cowok-cowok yang lain gitu, saudara-saudara cowok yang lain gitu. Mungkin ibu aku juga udah paham kali ya. Itu jadi aku dari kecil udah bener-bener suka yang namanya kewanita-wanitaan. Kalau suka make up, bener-bener suka make up terus bisa gitu. Mulai SMP gitu udah beli bulu mata, lip gloss. Zaman dulu masih lip gloss gitu di toko aksesoris. Itu masih 500 rupiah kalau nggak salah ya. Terus dibuang sama bapak aku pernah. Itu aku udah suka make up sih. Dan SMA juga udah suka dandan sendiri, walaupun bikin alis masih kesana kemari gitu kan. Terus apalagi ya, ya lulus kuliah lah bener-bener menekuni karena udah ada sosial media yang semakin merajalela kan. Oke, next dari @amusing_eri. Ada niat buka usaha di area pusat kota nggak? Sebelum corona sebenarnya aku udah ada niatan. Aku udah rundingan sama keluarga aku, sama teman-teman aku juga yang udah punya usaha besar-besar gitu. Aku kalau buka di kota gitu gimana ya kira-kira, dan mereka mau support. Thank you so much buat semua teman aku dan juga keluarga aku. Cuman aku kok kayak ragu gitu. Nah pas aku udah nyari tempat di ya dekat kota lah, aku udah mau deal gitu. Cuman kayak ada yang ganjel gitu aja. Jadi sejauh ini belum jadi. Mungkin nanti kalau corona udah bener-bener fix 0 kasus gitu, aku baru berani buka di kota. Dari Real Yunika, Kak tahu bahasa Indonesianya merobol nggak? Apa sih bahasa Indonesianya merobol? Berangkang kali ya? Nggak tahu deh, jangan aneh-aneh deh kalau tanya. Pikir aja sendiri. Next dari @silvi_hk. Apa keuntungan dan kerugian Kak Alna dengan jati diri saat ini? Sorry sebelumnya Kak, bukan mau menyinggung. Iya aku maafin. Aku nggak tersinggungan sih jadi orang. Keuntungannya jadi banyak temen, rezeki juga alhamdulillah banyak. Walaupun aku kuliahnya di perawat ya, seperti tadi yang udah dijelasin, tapi aku nggak jadi perawat. Alhamdulillah ada aja rezeki pas aku jadi seperti ini, kayak misal endorse, promote paid, terus usaha apa gitu pada antusias. Ya gitu-gitu deh, alhamdulillah di materi itu ada keuntungannya. Terus sama orang tua jadi lebih dekat karena aku selalu welcome dengan orang tua aku, seperti apa kehidupan aku gitu. Aku selalu cerita, selalu welcome gitu, jadi nggak pernah ada yang ditutup-tutupin. Itu keuntungannya seperti itu, daripada yang dulu kan masih ditutup-tutupin gitu, rasanya kayak ngeganjel gitu di hati ya. Kalau kerugiannya ya banyak juga ya, yang maksudnya
memandang sebelah mata gitu. Kita kan hidup di Indonesia ini kan belum bisa nerima yang kayak beginian kan, jadi banyak deh yang masih memandang sebelah mata dan rasanya tuh nggak suka gitu aja dengan keberadaan sosok seperti Ege. Tapi aku bodo amat gitu selagi aku nggak ngerugiin mereka, gitu aja sih. Waduh, ini banyak banget satu akun nanyanya @adiangga_29. Yang pertama, biasa mangkal gimana? Pernah kepikiran mau ubah kelamin nggak? Pernah jadi pelakor yang udah berkeluarga belum? Kalau udah, kasih tahu dong tipsnya, mau nyoba. Ini buat 18 plus ya, jadi kalian yang 18 ke bawah please skip, langsung aja cabut, nggak usah ke channel gue. Oke, aku jawab satu persatu. Biasa mangkal gimana? Mangkal dalam artian apa dulu nih? Kalau mangkal nongkrong-nongkrong gitu, aku biasa di Sebatas Cafe, terus di CRA juga, CRA maksudnya, kalau kalian nggak tahu, itu tempat nongkrong aku dan Alur. Pernah kepikiran mau ubah kelamin nggak? Nggak pernah tuh. Aku walaupun seperti ini nggak pernah yang namanya pengen rambut panjang, bener-bener real rambut panjang gitu juga belum ada kepikiran pengen gitu, nggak pengen. Paling panjang-panjang ala-ala Korea gitu ya, cuman aku nggak suka berpenampilan Korea loh, mohon maaf. Tapi aku sukanya panjangnya segitu gitu maksudnya. Jadi kalau panjang sampai kayak cewek gitu nggak suka, paling pakai wig gitu doang. Apalagi ngubah kelamin kayaknya enggak deh. Pernah jadi pelakor yang udah berkeluarga belum? Kalau udah, kasih tahu dong tipsnya, mau nyoba. Sering sayang. Sebenarnya bukan pelakor sih, karena mereka yang suka sama kecantikan aku ya kan. Jadi aku nggak ngerebut dari istrinya. Aku juga menyayangi anaknya. Jadi aku seperti ibu baru gitu. Dan pernah juga dijatah waktu SMA dulu 500.000 per bulan. Zaman dulu 500 per bulan, gimana coba? Merah-meroh lah say. Merah-meroh tahu, merah-meroh. Ya gitu deh pokoknya. Kalau tips and triknya, jadilah diri kamu sendiri. Jangan pernah jadi seperti orang lain ataupun niru-niru gaya orang lain tanpa dimodifikasi. Niru boleh, tapi harus dimodifikasi seperti apa sih jati diri kamu gitu. Nanti kalau ada orang yang suka sama kamu, itu pure suka sama kamu. Jadi kamu nggak selalu jadi orang lain gitu. Mudah nggak sih maksudnya? Kok belibet ngomongnya? Dari @DoniHisham, @DHONG Hisham. Lebih iri lihat cewek kece atau cowok keren? Kalau kamu lebih iri mana, Mbak? Kalau aku, kalau lihat cewek keren, malah pengen banget aku jadiin anak buah aku, tahu nggak? Soalnya bisa jadi ini, say. Gak canda sayang. Kalau aku lihat cowok keren juga kadang iri. Maksudnya aku kan berpenampilan juga masih kayak cowok kan. Maksudnya aku irinya tuh gini. Ya ampun, mereka yang gak skincarean kok mukanya bisa mulus gitu, kulitnya bisa putih daripada aku, saus-saus busuk ya kan. Aku irinya di gitu-gitunya aja sih, di bagian itunya doang. Gak pernah iri yang apa gitu, gak pernah. Kalau lihat cewek keren, nggak tahu, malah lebih menginspirasi ya, bukan iri. Jadi jawabannya lebih iri lihat cowok keren paling. Kesimpulan dari jawabannya yang tadi. Oke, terakhir itu karena masih cukup banyak dan durasi juga. Jadi kalau aku sebutin satu persatu nanti kontennya besok nggak bisa bikin konten lagi dong, Syah. Thank you so much buat yang udah berpartisipasi nanya ke aku. Jangan lupa follow Instagram aku @alnadinata_. Dan jangan lupa ikutin terus kehidupan aku di Instagram dan YouTube channel aku. Kalau kalian suka, kalian bisa langsung klik like di bawah dan juga komentar kalau ada yang kurang atau kata-kata yang terlalu serono. Semoga aku bisa membenahi channel ini lebih berkembang lagi dengan cara kalian subscribe ya. Kalau kalian subscribe, maka aku akan lebih bersemangat karena aku bakal dapat uang dari YouTube kalau kalian subscribe. You know? Itu sih sebenarnya kalau orang-orang pengen di subscribe. Gak munafik ya, Nek. Jadi kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kebanyakan nanya yang perawat gitu, aku udah jawab cukup lengkap. Semoga teman-teman aku yang jadi perawat selalu semangat. Semoga COVID ini juga cepat berakhir karena mereka juga di
garda terdepan ya istilahnya buat nanganin covid ini. Terus buat kamu yang pengen jadi pelakornya suami orang, yang tadi udah nanya, jadilah diri sendiri, jangan sok laki. Karena kamu mau merebut suami, jadi kamu harus jadi cewek dong pastinya. Jangan sok laki, oke? Yang terakhir apa ya? Mungkin itu doang kali ya kesimpulannya, karena cuma dikit doang sih yang tanya. Oke, see you on my next video, dan see you on my next Q&A question part 2. Bye, thank you so much.